Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Sehat semuanya siang hari ini? Iya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baiklah, untuk ketua kelasnya, tolong disiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Iya, ya semoga dengan berdoa apa yang kita pelajari membawa barokah buat kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum dimulai, Pak Guru akan absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Asma Kisah hadir, Arlena, Kesa Aulia hadir, Rizky Aditya, ya, Yunita, yang tidak hadir, yang nggak masuk siapa? Wildan, ya, Wildan sedang sakit atau apa? Izin, ya. Ya, kita doakan semoga yang sedang mengikuti kegiatan lain di luar, semoga diberi kelancaran, ya, dan tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin ada yang sakit, Budi sakit, ya, Budi sedang sakit, ya, kita doakan semoga Mas Budi segera diberi kesembuhan dan besok bisa masuk sekolah kembali, ya. Ya, kalau ada teman yang sakit kita doakan, ya, agar segera sembuh. Ya, ini tadi mengenai kehadirannya. Selanjutnya agar kita semangat dalam pembelajaran pada siang hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Diharapkan semua murid berdiri semuanya. Silakan berdiri. Ya, berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sudah semangat semuanya, ya? Iya, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara Indonesia semoga bertambah, dan semangat untuk belajar pada siang hari ini. Nah, kemudian sebelum dimulai pembelajaran, Pak Guru pengen menyampaikan kesepakatan kelas
terlebih dahulu. Yang pertama, kesepakatan kelasnya yaitu datang tepat waktu. Kalau mulainya pembelajaran jam 7, ya jam 7 kurang 10 menit kalian juga sudah harus memasuki kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, partisipasi aktif kalian. Jangan hanya masuk kelas duduk terus mendengarkan gitu saja. Kalian harus aktif dalam pembelajaran. Seandainya mengalami kesulitan, silahkan tanya, nggak usah malu-malu. Kalian sudah dewasa, nggak usah malu untuk bertanya. Terus kalau punya pendapat disampaikan. Misalkan Mbak Gebi pengen pendapat sesuatu, ya masalahnya secara sistematis, logis, efektif, sehingga nanti permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Pak Guru tanya terlebih dahulu, tadi pagi kalian ada masalah enggak? Betul. Enggak ada masalah? Masalah di rumah? Enggak ada. Nah, tadi dari pagi sampai sekarang ada permasalahan? Sudah makan siang belum? Sudah makan pagi? Nah, itu masalah juga. Belum makan pagi itu masalah juga. Nanti ada efeknya nanti bisa di kelas ngantuk. Terus apalagi? Ya, Kisah coba apalagi? Masalah jika kalian belum makan pagi. Ayo Kisah. Nek kamu belum makan pagi, efeknya apa di badan kalian? Lapar, ya pasti lapar. Terus ngantuk, lemes terus. Mboten fokus, tidak fokus dalam pembelajaran. Betul sekali Mas Reski. Nah, itu tadi tujuan kita dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang berpikir komputasional. Untuk bisa memahami, silakan kalian amati video ini terlebih dahulu. Pernahkah kamu punya masalah? Ya, kamu pasti pernah punya masalah. Lalu, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah tersebut? Apakah kamu lari dari masalah? Atau kamu menghadapinya? Ya, saat kamu punya masalah, seharusnya kamu menghadapinya. Karena jika kamu lari dari masalah tidak akan selesai, justru akan semakin banyak dan semakin banyak. Seyogyanya kita berpikir bagaimana caranya agar masalah selesai. Jika kita punya masalah tetapi kita tidak bisa menyelesaikannya, itu karena kita tidak tahu cara berpikirnya. Berpikir komputasi mendukung dalam memecahkan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi kan dari video ini ada permasalahan. Kita setiap hari menghadapi masalah, permasalahan. Nah, dengan adanya materi berpikir komputasional ini, nanti diharapkan kita dapat memecahkan masalah ini dengan sistematis, logis, dan terselesaikan dengan baik. Terus kita lanjutkan kembali. Komputasi mempunyai peranan yang sangat penting. Berpikir komputasi atau computational thinking dapat diartikan cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Berpikir komputasi mempunyai peranan yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan dalam penyelesaian masalah pada semua disiplin ilmu. Berpikir komputasi adalah sebuah teknik untuk memecahkan masalah yang sangat luas penerapannya. Pada zaman digital ini, kita seyogianya mempunyai kemampuan tersebut. Kenapa? Karena computational thinking melatih otak kita untuk terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Berikut adalah beberapa penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, kalkulator, pembayaran online,
kecil untuk kemudian semua masalah tersebut kita cari solusinya. Berikut contoh sederhana dekomposisi. Kita bertemu dengan masalah yang besar. Nah, masalah yang besar tadi kita bagi menjadi masalah yang kecil-kecil. Kita selesaikan dulu masalah yang kecil-kecil itu. Kalau masalah yang kecil-kecil sudah kita selesaikan secara tidak langsung, itu jadi solusi PR. Jika diketahui AC adalah 3 dan DF adalah 6, kita bisa mencari nilai panjang dan nilai lebar dari persegi panjang ATF. Sedangkan masing-masing bangun, yaitu ABCD dan juga CDEF, tidak perlu dicari, dan warna bangun tidaklah penting. Abaikan informasi ini sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting saja. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai panjang ABF adalah 9. Dari mana didapat nilai 9? Dari informasi AC adalah 3. Jika AC adalah 3, maka BD adalah 3. Sehingga BD ditambah DF, 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dan nilai lebar sama dengan 3. Nilai 3 didapat dari informasi AC 3, maka AB 3. Karena di sini perseginya adalah persegi sama sisi, sehingga mempunyai panjang dan lebar yang sama. Sehingga kita bisa mendapatkan luas ABF, yaitu panjang kali lebar 9 kali 3, hasilnya adalah 27. Yang keempat adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Di sini dicontohkan algoritma cara membuat kopi. Jika seseorang membuat kopi, seyogyanya menggunakan cara yang sama seperti ini. Dari pertama memasukkan kopi, lalu memasukkan gula, lalu mengaduk rata, lalu mencicipi rasa kopi tersebut sudah manis atau belum. Jika dirasa sudah manis, kopi siap disajikan. Jika belum, berarti ditambahkan gula agar sesuai dengan selera. Setelah itu kopi disajikan, lalu selesai. Ini adalah sebuah algoritma, dan algoritma ini nantinya akan berhubungan dengan flowchart, di mana flowchart ini nanti akan kita pelajari di kelas 8 dan kelas 9. Karakteristik berpikir komputasi. Karakteristik berpikir komputasi ada 6. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah, cara, dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Berikut adalah contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita akan membuat kue bolu sebanyak 20 buah. Jadi, kita harus membuat kue bolu sebanyak 20 buah dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan menerapkan 4 prinsip tadi, yaitu yang pertama dekomposisi, mengenal pola, abstraksi, dan juga algoritma. Nah, yang pertama dekomposisi. Kita dapat memecah komponen dasar pembentuk kue bolu, yaitu ada telur, gula, tepung, keju, dan juga banyak lainnya. Dan juga kita dapat memecah proses pembuatan kue bolu, yaitu dari persiapan bahan, pencampuran adonan, pengembangan adonan, dan sampai pemanggangan adonan. Yang kedua, pengenalan
memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan satu oven. Maka dibutuhkan waktu 60 menit untuk satu buah kue bolu atau 1 jam untuk satu buah kue bolu. Yang ketiga adalah abstraksi. Sebelumnya, kita telah melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan kue bolu secara umum. Jika dalam 1 jam dengan satu oven menghasilkan satu bolu, maka perlu waktu 20 jam untuk menghasilkan 20 kue bolu. Namun, proses pembuatan kue bolu ini merupakan proses yang berulang. Maka, kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai baru dilakukan dari awal. Dengan kata lain, saat kue bolu sudah masuk ke dalam oven, maka kita dapat melakukan proses pembuatan adonan tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Dengan kata lain, dalam waktu 60 menit kita dapat menghasilkan kira-kira 3 kue bolu. Jadi, untuk menghasilkan 20 kue bolu dengan satu oven hanya dibutuhkan waktu 7 jam. Yang terakhir adalah algoritma menentukan langkah atau tahapan membuat kue bolu yang paling efektif dan efisien sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya hingga tahap akhir yang diberikan secara lengkap. Untuk dibangunkan. Demikian contoh berpikir kritis. Berpikir kritis dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait komputasi. Selain itu, ia dilakukan melalui persoalan sehari-hari dan latihan-latihan yang menarik. Siswa menerapkan teknik yang cocok, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk mendapatkan solusi. Setelah melakukan latihan, siswa diharapkan melakukan refleksi serta mengkonstruksi pengetahuan berpikir, kemudian membentuk pola berpikir komputasional yang semakin lama semakin tajam, cepat, efisien, dan juga optimal. Demikian materi tentang berpikir komputasional. Semoga bisa menjawab pertanyaan di depan tentang definisi atau apa itu berpikir komputasional. Mari kita tetap berlatih dan terus berlari agar kita bisa menerapkan pola berpikir komputasional. Terima kasih. Iya, oke. Ya, terima kasih kalian tadi sudah menyaksikan video tentang materi berpikir komputasional. Ya. Mulai dari pengertiannya, kemudian 4 pilar dalam cara kita berpikir komputasional, beserta contoh dalam penerapan sehari-hari. Nah, untuk contohnya tadi apa? Contoh dalam penerapan sehari-hari tadi dari video ini tadi. Iya, membuat kue bolu. Ada permasalahan membuat kue bolu. Kalian ditugaskan ibu kalian di rumah untuk membuat kue bolu. Nah, kita sudah mempelajari berpikir komputasional, yaitu cara berpikir kita secara sistematis, logis untuk menyelesaikan masalah, ya, agar permasalahannya cepat selesai. Nah, kita sudah belajar, kemudian kita tahu ada masalah. Nah, kita harus berpikir komputasional. Ini kursinya silakan diputar. Ini lembar kerjanya silakan. Lembar kerjanya. Untuk nama, yang pertama nama itu silakan ditulis kelompoknya. Nama kelompok. Kelasnya kelas 7B, ya. Nanti dulu, bentar lagi keluar. Bentar lagi pulang, ya. Kelas diisi kelas 7B, ya. Ya, 7B. Kelas 7B, ya, silakan diisi kelas 7B, ya. Sudah dapat kelompok sini, sudah dapat lembar kerja?
Ada yang mau pertanyaan, yang mau ditanyakan? Nah, lembar kerjanya ada yang belum jelas. Tujuan pembelajaran. Ya, setelah menyelesaikan lembar kerja ini, murid dapat menerapkan 4 pilar berpikir komputasional ya, dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Silakan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Waktunya 20 menit mulai dari sekarang. Ya. Ya. Ya, untuk permasalahannya yaitu bayangkan kalian sedang berlibur di sebuah kota asing, ya. Kemudian kalian baru saja selesai makan siang di sebuah restoran dan sekarang ingin kembali ke hotel. Nah, kalian memiliki peta kota, tetapi rute dari restoran ke hotel tidak tertulis di sana. Jadi kalian punya peta, rutenya tahu. Ayo Fidel, ya, rutenya tahu, tapi tidak ada di peta tersebut rutenya. Nah, tugas kalian yaitu menemukan rute terbaik untuk pulang. Ya. Jadi rute terbaiknya bagaimana kalian? Nah, tadi kelompok 1 tentang dekomposisi, kelompok 2 pengenalan pola, kelompok yang ketiga abstraksi, kelompok yang keempat algoritma. Iya, hanya itu saja dari soal ini. Dan nama kelompoknya. Ya, dari nama kelompoknya. Sesuai nama kelompoknya. Jadi, nah ya. Iya, bagian yang keempat. Jadi tentunya jawabannya berbeda-beda karena 4 metode, ya. 4 pilar. Ya, silakan diskusikan. Ya. Ya, terima Yuni, ada kendala? Tidak ada? Ya. Fidel, ada kendala Fidel? Kemudian kelompok sini nggak ada? Ya. 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 Masalahnya 1, tapi cara menyelesaikan ada 4. Ya. Nah, masing-masing kelompok 1 saja caranya. Ya. Oh, terima kasih ya. Ayo, maju di situ, ya. Nah, ini. Soalnya ini. Ya, agak ke sana, ke sana. Di sebelahnya sana, sebelahnya. Yo. Perkenalan dulu. Dari ayo, perkenalkan nama. Dari kelompok. Iya, itu dibaca. Iya. Ya. Dan ada fokus dalam intervensi yang untuk menyelesaikan masalah. Tugas, menemukan informasi yang penting untuk menemukan dokter dan informasi yang tidak penting dan diabaikan. Informasi penting mengikuti makanan jalan. Informasi tidak penting tidak berhenti dengan alasan yang tidak jelas. Iya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok abstraksi? Iya. Ya, coba silakan tanya Maulana. Ya, kita tepuk tangan dulu buat kelompok abstraksi. Ya.
Terima kasih, silakan duduk. Oke, zaman sekarang ya, membawa handphone ya, zaman sekarang ya. Kalau ini, ya, yo selanjutnya, yo. Ya, dari kelompok algoritma, ya. Ya. Ya, dibaca permasalahannya dulu. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Maulana Besar dari kelas 7B. Kelompok apa? Kelompok Ya. algoritma. Ya, terus permasalahannya dibacakan dulu. Permasalahannya. Mencari jalan pulang. Terus, ya. Coba ya. Dibaca dulu soalnya, permasalahannya. Bayangkan kamu sedang berlibur di sebuah kota yang asing. Kamu baru saja selesai makan siang di sebuah restoran dan sekarang ingin kembali ke hotel. Kamu memiliki peta kota, tetapi rute dari restoran ke hotel tidak tertulis di sana. Ya. Tugasmu adalah menemukan rute terbaik untuk pulang. Coba. Ya. Melihat peta. Cari nama restoran di peta. Yang pertama melihat peta. Terus cari apa? Mencari nama restoran di peta. Mencari nama restoran di peta. Terus Lalu cari jalan terdekat dari restoran. cari jalan terdekat ke restoran, dari restoran ke hotel. Terus Lalu cari jalan atau rute paling dekat untuk menuju hotel. mencari jalan yang terdekat menuju ke hotel. Terus kalau sudah mencari, Setelah menemukan rute yang paling dekat untuk pulang ke hotel, lalu ikuti rute tersebut. dengan caranya ke hotel dengan cara berjalan. Jadi mulai berjalan mengikuti rute atau jalan yang terdekat tadi. Terus Dan setelah itu Anda telah sampai di hotel. nah, jika ada persimpangan bagaimana? Jika ada persimpangan, tanya orang. Lah kalau nggak ada orang, mengikuti arah sesuai sesuai peta, sesuai rutenya. Jika ada perempatan atau persimpangan, ya diikuti sesuai rute yang ada di peta. Nggak ada orang kok ya. Malam tengah malam nggak ada orang. Kita harus mengikuti petanya tersebut. Lalu sudah sampai di hotel ya. Terima kasih buat kelompok algoritma. Kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih kalian sudah menyampaikan pendapat kalian. Jika ada suatu permasalahan, ini tadi contohnya masalahnya yaitu tersesat di sebuah restoran, mau kembali ke hotel, tidak tahu jalannya pulang, hanya tahu dari peta. Nanti kalian bisa memecahkan permasalahan sendiri kalian di rumah. Jika ada suatu permasalahan, seandainya bangunnya kesiangan. Nah, permasalahan bangun kesiangan, bagaimana biar tidak terlambat sekolah? Jadi cari alternatif ya. Cara berpikir yang komputasional. Ojo kok terus gak masuk sekolah. Terima kasih untuk materi pembelajaran berpikir komputasional pada siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya yang sudah membantu menyelesaikan permasalahan pada siang hari ini. Buat kita semuanya.
masalahnya tadi sudah jelas, ya. Tersesat mau pulang ke hotel. Refleksi untuk pembelajaran berpikir komputasional kali ini bagaimana? Bagaimana perasaan kalian dari kelompok 1? Bagaimana perasaannya? Sangat menyenangkan. Bagaimana kok bisa menyenangkan? Bisa berdiskusi, ya, untuk memecahkan permasalahannya. Kelompok 2, ya, memahami pembelajarannya. Kelompok 3, menghibur. Ya, ada hiburannya tadi. Ya, kelompok sana refleksinya, yo. Perasaan kalian bagaimana? Ya, semangat, ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya harus semangat. Ya, jadi kita telah mempelajari berpikir komputasional. Diharapkan kalian nanti dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian dari pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu menyiapkan untuk berdoa. Ya. Sebelum berdoa, jangan lupa nanti setelah berdoa nanti kursi dirapikan kembali, meja kursi dirapikan kembali, ya. Karena kesepakatan kelas kita tadi membersihkan kelasnya masing-masing, ya. Oke, bisa dimulai berdoa. Salam sehat duduk. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Sekian pembelajaran pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meja kursi ditata kembali.